Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ukon Furkon Sukanda dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Saat ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Strategi Difusi Inovasi Masyarakat Kampung Galing dalam Pengelolaan Bank Sampah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kampung tematik merupakan salah satu program unggulan di Kota Tangerang yang saat ini sedang digencar-gencarkan dalam rangka mendukung program Kota Tangerang yang layak huni. Kami tertarik melakukan penelitian di lokasi ini karena uh, Kampung Darling, tepatnya di RT 4 RW 11 Kelurahan Sudimarajaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, dinilai berhasil dalam melakukan inovasi pengelolaan bank sampah agar dapat mengurangi sampah. Program ini juga memberikan pemahaman kepada warga bahwa bank sampah dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Eh, Bank sampah di Kampung Darling sudah berlangsung sejak tahun 2019. Mereka sudah meraih berbagai penghargaan, diantaranya juara 2 inovasi kampung tematik kategori Madya tingkat Kota Tangerang pada tahun 2021, meraih juara 2 juga di inovasi kampung tematik dan inovator kategori Madya tingkat Kota Tangerang tahun 2002, serta juara 1 pengelolaan sampah tingkat Kota Tangerang tahun 2022. Selain dari Pemkot Tangerang, Kampung Darling pernah meraih juara 1 bank sampah dari Astra. Karena itulah kami melihat uh, Kampung Darling layak untuk diteliti dan dicontoh oleh kampung tematik lainnya di Kota Tangerang melalui pendekatan teori difusi inovasi yang menjelaskan bagaimana sebuah inovasi tersebut disampaikan atau dikomunikasikan melalui saluran komunikasi tertentu dan uh, memang karena sesuatu yang baru dia perlu perhatian yang lebih dalam hal penyebaran program. Jadi penelitian ini atau karya tulis ini lebih memfokuskan bagaimana proses komunikasi, difusi, dan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Uh, Pendekatannya melalui penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Nah, kami melakukan beberapa wawancara dengan narasumber di RT 4 RW 11 Kelurahan Sudimarajaya sebagai pengelola bank sampah Kampung Dating. Kemudian ada juga beberapa narasumber dari warga dan dilengkapi dengan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. Nah, penelitian ini menafsirkan hasil interaksi dengan partisipan sehingga menghasilkan pemaknaan yang lebih luas terkait difusi inovasi dalam pengelolaan bank sampah. Ini menurut Roger, tahapan kegiatan yang dilalui sebelum masyarakat memulai atau menerima suatu inovasi, ada tahap pengetahuan, kemudian tahap persuasi atau rujukan, tahap pengambilan keputusan, implementasi, dan tahapan pemastian. Dijelaskan oleh Roger bahwa dalam perubahan seseorang dalam inovasi meliputi suatu perilaku yang ditunjukkan dengan berbagai tahapan. Yang pertama ada kesadaran. Jadi masyarakat dibangun kesadarannya terhadap sebuah inovasi atau suatu inovasi sehingga muncul respon terhadap inovasi tersebut. Kemudian ada tahap interest atau keinginan di mana seseorang atau warga ini mempertimbangkan keputusan untuk menolak atau menerima inovasi yang ditawarkan. Yang tahap ketiga ada evaluasi ketika seseorang berpikir dalam mempertimbangkan keputusan. Tahap empatnya itu mencoba. Jadi ada tahapan melakukan keputusan untuk mulai mencoba perilaku atau inovasi yang ditawarkan. Dan kemudian melakukan adopsi, yaitu tahapan memastikan keputusan yang diambil dan melakukan perilaku yang baru dalam hal ini pengelolaan sampah dengan pendekatan bank sampah. Pada tahap membangun kesadaran, pengurus Kampung Darling melakukan komunikasi
tentang bank sampah, melakukan sosialisasi kepada warga. Nah, memang awalnya kondisi warga sekitar sering terjadi penumpukan sampah gitu ya, dan menyebabkan beberapa efek negatif seperti saluran air yang tersumbat sehingga menimbulkan genangan, dan mereka berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat. Upaya bank sampah itu bisa mengurangi setidaknya risiko yang ditimbulkan seperti banjir, kemudian genangan tadi, dan efek lainnya seperti penyakit dan yang ditimbulkan dari kondisi tersebut. Memang membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya warga mempertimbangkan keputusan. Awalnya diikuti oleh segelintir orang saja, tapi mereka juga menambahkan kegiatan dengan bertani dan budidaya ikan yang dikelola oleh kelompok wanita tani dan pemuda. Kemudian ada sayur-sayuran juga yang dibagikan kepada masyarakat, ditambah dengan pupuk hasil sampah organik yang uh, dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mempertimbangkan keputusan yang uh, akan dijalankan atau inovasi melalui bank sampah ini. Intinya uh, upaya tersebut diberikan agar masyarakat sadar bahwa ada hasil yang bisa diberikan dari perubahan perilaku yang cukup positif di lokasi tersebut. Memang harus ada konsistensi di sini, kuncinya adalah konsistensi dan evaluasi tentu saja. Tapi pendekatan yang dilakukan dalam pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh pengelola bank sampah itu komunikasi interpersonal. Dalam tahapan ini pertukaran informasi pada warga terjalin dengan cukup baik, kerjasama dan kekompakan tetap dipelihara lewat rapat mingguan dan pada malam hari, karena sebagian besar masyarakatnya bekerja saat siang hari. Terus ada strategi bank sampah yang berkembang gitu. Beberapa strategi seperti ada kupon, pembagian kupon, dan voucher untuk nasabah dari kampung Darling gitu. Kemudian di tahap selanjutnya ada, nah ini mulai mencoba masyarakat akhirnya kemudian mulai mencoba untuk menerima masukan karena memahami maksud dan tujuan dari bank sampah ini. Awalnya awalnya hanya segelintir, kemudian berkembang menjadi kelompok pengurus RT, pengurus RW, ibu-ibu PKK, dan kelompok pemuda yang mereka mulai mencoba perilaku dari inovasi yang ditawarkan oleh pengurus bank sampah Kampung Darling. Kemudian ada tahapan adopsi. Nah, mereka kemudian membuktikan ada manfaat yang dihasilkan, dan itu bukan bukan hanya janji gitu. Ada kompos yang secara kontinu diberikan kepada masyarakatnya untuk media tanam. Kemudian lebih cepat karena mereka secara ekonomi langsung merasakannya, meskipun tidak secara cash gitu, tapi melalui kupon, paket sembako misalnya, dan lain-lain. Tapi akhirnya laporan keuangan uh, dan program-program baru itu disiapkan secara bergulir agar menumbuhkan semangat dan kepercayaan dari masyarakat di Kampung Darling. Penelitian ini melihat bahwa proses difusi inovasi di Kampung Darling juga mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah Kota Tangerang. DLH itu banyak menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung, seperti bak sampah, kemudian kantong-kantong untuk pupuk kompos, bahkan secara teratur mengangkut bak sampah-sampah dari Kampung Darling. Jadi DLH juga mendapat banyak kompos dari Kampung Darling, dan sebenarnya kalau di Kota Tangerang itu ada sekitar 150 bank sampah. Ini sebenarnya perlu dicontoh dan
perlu diaplikasikan di kampung-kampung tematik lain. Kalau misalnya awalnya kampung tematik bertujuan untuk PHBS, mungkin bisa dapat dikembangkan dengan fokus kepada pengelolaan bank sampahnya. Karena ini cukup berjalan dengan baik di kampung Darling. Uh, yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang adalah segera membentuk bank sampah induk yang dapat menampung hasil bank sampah dari kampung tematik di Kota Tangerang tersebut. Hal ini dapat mempercepat pengembangan bank sampah dan keberlanjutan komunikasi pembangunan di tengah masyarakat. Mungkin ini juga perlu diperkuat selain dari APBD, dapat juga dikerjasamakan dengan forum CSA atau BUMD seperti atau bekerja sama secara bertahap dengan akademisi, pengusaha, komunitas, dan media massa sehingga APBD yang digunakan tidak terlalu besar untuk pengelolaan bank sampah ini. Kemudian masyarakat juga sangat perlu diedukasi mengenai pemilahan sampah dari rumah sebagai hulu atau sumber penghasil sampah agar program bank sampah ini berjalan dengan baik. Perlu diatur melalui regulasi mungkin atau intervensi semacam ini juga perlu dilakukan melalui generasi muda di sekolah. Kita tahu bahwa di Kota Tangerang ada program sekolah adiwiyata, jadi bisa memulai dari situ. Jika dijalankan, bukan tidak mungkin beban di TPA Lama Kucing dapat dikurangi secara bertahap. Jadi pengembangan bank sampah juga dapat mendorong visi Kota Tangerang yang layak huni dan berpotensi dikembangkan sebagai kampung wisata, dalam hal ini wisata edukasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.